kalau yang di spion itu arahnya lebih luas. Oh, Kita kalau di belakang bisa gini. Halo teman-teman, selamat datang di channel Grid Auto. Kali ini kita akan melakukan komparasi yang mobil crossover nih, antara MPV dengan SUV, yaitu Honda BR-V dengan Suzuki XL7. Ada satu lagi yang mungkin teman-teman pertanyakan kenapa nggak diundang, yaitu Xpander Cross. Jadi Mitsubishi Xpander Cross sebetulnya juga sudah kita pinjam teman-teman. Cuma sampai waktu yang kedua mobil ini bisa, mobil Xpander Cross-nya itu dia nggak bisa di tanggal ini. Sayang banget karena kita tahu bahwa Xpander Cross ubahannya lumayan signifikan dibanding yang generasi sebelumnya. Pertama dari transmisi ya, Riz? Transmisinya jadi CVT, jadi soal rasa berkendara, soal kehalusan terutama ya. Dia sebenarnya potensial juga dibandingkan sama si BR-V ini nih. Dan kalau dibanding juga sama BR-V dan XL7, Xpander Cross itu punya keunggulan soal ground clearance yang tinggi dan set suspensi teman-teman yang cenderung nyaman. Tapi oke, di sini ada Honda BR-V Prestige Honda Sensing yang paling mahal, harganya 346,6 juta. Prestige Honda Sensing flagship. Yes, sementara untuk yang XL7 Alpha yang ini harganya 290,1 juta. Gile bener. Selisihnya 50 juta lebih. 50 juta lebih, artinya memang secara harga si Honda BR-V ini tinggi banget. Dan itu membawa kami ke pertanyaan, apakah dengan harganya yang jauh lebih tinggi itu ngebuat dia secara nilai, secara value itu jauh lebih baik dibanding XL7? Benar. Atau sebaliknya nih, bisa jadi jangan-jangan XL7 juga tetap punya kelebihan yang ngebuat BR-V kemahalan tuh. Orang jadi ngelirik ya. Oh, jangan-jangan ini lebih oke dengan harga yang lebih terjangkau gitu ya. Dan sekarang kita ulas apa saja kelebihan kekurangannya, dan inilah ulasannya. Oke, Bowie, kita ngomongin soal eksterior dulu nih. Kalau secara style, secara body, desain eksterior. Gue udah tahu arahnya. Iya. Gue ngeliat bahwa ini mobil si XL7 gitu ya, adalah mobil yang jantan teman-teman. Over fendernya, terus roof railnya, terus dia ground clearance-nya juga tinggi gitu ya. Tapi somehow ini menurut gue nih, Riz, menurut saya teman-teman, lebih proporsional. Iya benar. Lebih enak dilihat. Bener. Terutama kalau kita ngeliat bagian belakang si XL7 ya, emang kan kelihatan lampunya tuh gede banget di belakang. Jadi bikinnya tampilan belakangnya tuh jadi agak lebih semok, sementara ini kan antara depan dengan bagian belakangnya rasanya pas. Iya, tapi sekali lagi kalau soal desain itu sangat amat subjektif teman-teman. Opini saya dan Aris itu bisa berbeda tergantung selera. Dan kalau kita berdua tadi yang disampaikan ini lebih menarik eksteriornya. Tapi kalau interior gue tetap ini sih. Iya sama. Apalagi ini juga kan kalau kita ngeliat dibandingkan sama R3 gitu ya mirip-mirip aja gitu kan. Jadi secara desain teman-teman, kita berdua lebih milih ke Honda BR-V. Oh, tambahan lagi, sorry Riz. Ini kalau soal kaki-kaki, gue ngerasa ya, ini terasa lebih berbobot rodanya, ban sama pelek. Jadi ya rasanya lebih kokoh untuk menunjang jati dirinya sebagai apalagi kalau kita ngelihat si XL7 over fendernya kan gede ya kelihatannya, dan tapi peleknya juga offsetnya kurang gede. Jadi kesannya jadi kayak cungkring gitu ya, offsetnya terlalu masuk. By the way ya, kita tuh beberapa kali diliatin sama Suzuki di IMS atau di Gias gitu ya teman-teman. Velgnya diganti, kemudian dimodif-modif dipasang roof tent ya. Roof tent kemarin kan. Jadinya memang terasa lebih maco, overlandnya kuat gitu ya si XL7. Ya itu dia, itu soal selera pribadi sih. Bisa aja pemiliknya XL7
dengan mudah memodifikasinya. Iya. Toh masih punya 50 juta lebih kan Oh iya, dibanding untuk ini. ganti pelek dan segala macam ya. Iya, Iya, gitu. iya. Lalu soal akomodasi teman-teman, karena bagaimanapun dengan kapabilitasnya untuk melewati beragam medan, mengingat ini crossing over antara MPV dengan SUV yang dia ground clearance sudah lebih tinggi, besar banget kemungkinannya untuk mereka dibawa jalan-jalan. Jalan-jalan. Termasuk Dan misalnya rame-rame. apa? Jalan-jalannya rame-rame. Jalan-jalannya rame-rame. Termasuk ke tempat yang mungkin jalannya agak jelek teman-teman. Jadi misalnya ke campsite gitu ya, atau mungkin agak-agak yang aktivitas outdoor, bawa sepeda gitu. Ya. Artinya, ketika mereka dibawa jalan-jalan, akomodasi itu menjadi hal yang penting. Ya. Nggak hanya untuk pengemudi aja, tapi juga seluruh penumpang dan mungkin ada barang. Sehingga, segmen berikutnya yang kita bahas adalah soal akomodasi. Mana di antara BRV dengan XL7 yang paling lega. Ini tetap dengan mindset nih, kayaknya dari tadi gue dihujanin sama hujan. Ini dihujanin sama pohon kita. Iya, dihujanin sama pohon. Nah, ini tetap dengan mindset bahwa Honda BRV teman-teman itu harganya 50 juta lebih dibanding XL7. Yes. Apakah dengan harga segitu ngebuat BRV serta-merta unggul di banyak hal termasuk soal akomodasi? Oh tentu tidak. Bang Rais. Tentu tidak. Jadi kita udah ngeset dua-duanya dengan posisi duduk ideal saya di depan tentunya dengan tinggi 170 cm. Lalu kita set di jok baris kedua ini legroomnya 10 jari, Bowie. Yes, Nah, semuanya. Kita ngelihat di belakang sisanya berapa jari sih. Kalau di Honda BRV itu sisa cuma 2 jari untuk penumpang duduk di belakang. Gue yang duduk di belakang. Antara dengkulnya Aris teman-teman dengan sandaran di bangku baris kedua. Dan ini 4 jari. Yes. Artinya ini kalau duduk di baris ketiga jauh lebih lega dibandingkan Honda BRV. Baris ketiga sebagai ukuran itu untuk menjadi patokan aja teman-teman. Intinya adalah di bangku baris kedua pun ketika dibagi antara baris kedua dengan baris ketiga, Honda XL7 Suzuki dong. Suzuki XL7 lebih lega dibanding Honda BRV. Jadi kalau buat jalan jauh, kalau untuk berselonjor, kayaknya sih lebih enak di Suzuki XL7 si penumpang. Dan nggak hanya soal akomodasi untuk penumpang teman-teman, kita juga ngeset di bagian belakang. Bagian belakang maksudnya bagasi gitu ya, lebih lega si XL7 ya Riz. Iya benar. Ditambah lagi misalnya kalau orangnya penuh, terus bagasi juga penuh. Terus mau naruh barang mana lagi? Misalnya mau nambah roof box. Nah ini bisa banget nih. Ini roof rail beneran. Serius ya. Jadi tinggal pasang crossbar sama roof box gitu bisa nambah akomodasi tambahan. Entah roof box, roof rack atau roof back itu bisa dikaitkan di sini. Di sisi lain, Honda BRV secara akomodasi untuk ekstra gitu ya, ekstra kargo itu hanya aksesoris teman-teman. Oke, dia enak dilihat, cuma tapi dia tidak enak digunakan. Iya, maksudnya untuk nambahin kargo gitu ya. Karena itu hanya tampilan. Nah, tapi by the way, ekstra kargo yang di bagasi itu lumayan teman-teman, karena di Honda BRV bukan maksud gue nih. Oh iya, karena di Suzuki XL7 teman-teman ini lega. Bisa dilihat di sini. Jadi di bawah lantainya masih ada tempat penyimpanan lagi ya. Yang lumayan besar. Dan ini barang-barangnya dari pihak Suzuki Indonesia teman-teman. Ini kayaknya udah pernah ganti vendor nih. Iya. Ada insiden kayaknya. Tapi intinya ini ekstra kargo di bawah sini juga lumayan teman-teman. Buat naro backpack pun juga menurut saya lumayan proper. Gitu. Honda BRV itu juga ada. Tapi sebenarnya dia tuh kayak leveling Riz untuk mencapai lantai rata. Dengan jok ketika dilipat gitu kan ya. Jadi dia ada tambahan leveling lagi supaya rantainya rata. Tapi kalau pertanyaannya mana sih yang lebih lega antara Honda BRV dengan Suzuki XL7 untuk penumpang maupun barang? Yang mana Bang Rais? Ya jelas, Suzuki XL7. Nah, sekarang kita ngomongin soal fitur, Bowie. Jadi bagaimanapun, meskipun secara harga ini lebih mahal 50 juta, tapi sepadan dengan fitur yang didapatkan. Emang iya? Hah? Emang iya? Iya dong, kalau kita ngelihat dari fitur-fitur canggihnya deh, Honda Sensing gitu ya. Ini di sini Honda Sensingnya lumayan lengkap, bahkan udah ada adaptive cruise control gitu. Apalagi Han? Halo? Nah, ini dia nih.
Ini udah lengkap dengan Honda Sensing. Honda Sensingnya apa aja? Jadi ada collision mitigation braking system, ada road CMBS, road departure mitigation, RDM, RDM, ada auto high beam, ada lead car, LCAS, lane keep assist system. ada lead car notification juga. Ya benar, kalau itu ya kalau mobil depan jalan, tadi gue sering tuh kepake tuh. Iya. Jadi sambil main handphone, lagi nyuci mobil depan jalan, bunyi, jadi tinggal jalan lagi. Terus apa lagi? Lane keeping assist. Oke. Sama ada ini nih Honda Lane Watch nih, tombolnya di depan mata gue nih. Lane Watch, ya. Jadi itu ngebantu banget ada di spion kiri ya. Iya. Ketika lagi mau sen kiri, itu minimalisir gejala blind spot di sisi kiri. Tidak Iya. lupa adaptive cruise control. Ya. Dan itu teman-teman, bukan fitur yang mudah untuk ditaruh atau ditambah di mobil. Nggak seperti misalnya velg gitu ya, tinggal diganti gitu. Atau mungkin Apple CarPlay atau Android Auto itu bisa dengan mudah ganti head unit gitu ya. Kalau melibatkan setir yang bisa belok sendiri atau Bisa ngerem pengaktifan gas dan rem kayak di adaptive cruise control. Iya. Adaptive cruise control apa Betul. namanya, bener ya? Iya benar. Bukan radar ACC. cruise. Kalau di radar sini cruise ACC. control di Toyota. Atau di Mazda juga Iya. ada pakai radar. Intinya kalau kayak adaptive cruise control itu adalah fitur-fitur yang ketika diaplikasikan Oke, siap. itu Honda Beat Modif. Iya. Ketika diaplikasikan itu butuh banyak hal terkait sensor-sensornya. Jadi soal fitur-fitur Honda Sensing yang ada di Honda BR-V ini teman-teman itu memang bernilai tinggi. Iya. Dan gak heran harganya jadi lumayan mahal. Dan bagi kami, apakah dengan fitur Honda Sensing itu ngebuat Honda BR-V layak untuk dihargai 50 juta lebih mahal dibanding XL7? Kita belum bisa menentukan. Ya. Kita belum bisa memutuskan. Kita lanjut ke segmen berikutnya dulu. Tapi Mas Bowi, fitur itu nggak cuma semi otonom aja loh. Iya. Jadi ada walkway auto lock, ada remote engine start gitu ya. Ya. Dan XL7 juga nggak itu sih, kan ada dashcam gitu. Udah. Jadi emang fitur nggak cuma Honda Sensing aja, kalau di BR-V ini ada fitur-fitur yang ya mungkin juga nggak bisa ditambahin ya kalau kita nambah sendiri kayak remote engine start gitu kan, gitu nggak bisa. Udah gitu juga ada fitur walk away door lock, jadi ketika misalnya kita nutup pintu, main jalannya tinggalin mobil udah kekunci otomatis. Tapi bukan berarti si XL7 juga tanpa perlawanan, Boy. Karena dia udah ada dashcam, itu udah menjadi perintis standarnya ya, yang Dan menyatu dashcamnya dengan itu nggak hanya ke arah depan, Riz. ke arah belakang juga Ke arah ya, belakang depan juga. belakang ya. Jadi apalagi hari gini itu penting banget sih dashcam ya. Banyak banget orang-orang yang contohnya terakhir nih, orang lemparin batu coba tiba-tiba ke kaca depan. Itu kan bisa kelihatan lah minimal plat nomornya atau apa gitu, dan kejadiannya bisa terekam dengan jelas. Sama kalau yang di belakang terus kan biasanya kan ada kamera parkir aja gitu. Ini di dashcamnya si XL7 itu juga ada kamera, jadi ada dua tuh, mengaktifkan kamera yang di head unit sama yang di spion. Kalau yang di spion itu arahnya lebih luas. Kita kalau di belakang bisa gini. Gitu. Ya intinya bener bahwa secara keseluruhan Honda Sensing itu memberikan keunggulan yang signifikan bagi Honda BR-V. Tapi kalau dalam taraf yang dasar gitu ya, fiturnya XL7 juga nggak buruk-buruk banget. Gitu ya, bagi kami secara value Honda BR-V soal fitur, soal fasilitas tetap lebih baik dari Suzuki XL7. Dan soal performa teman-teman, karena bagaimanapun ini adalah mobil yang sangat setara. Sama-sama crossover MPV dengan SUV, sama-sama 7 penumpang, sama-sama 1500 cc, 1,5 liter, dan sama-sama bertransmisi otomatis. Tapi mereka punya pendekatan yang berbeda, terutama soal transmisi. Kalau XL7? Dia pakai 4 percepatan ya, yang konvensional. Sementara kalau BR-V dia pakai yang CVT.
CVT. Dan secara karakter berkendara, Riz, itu memang memberikan rasa yang berbeda berarti ya? Iya benar. Jadi kalau si XL7 memang rasanya ya, kita di putaran bawahnya tuh sedikit lebih responsif ya. Iya. Mungkin karena penggunaan gear tadi Karena ya. gear ya. Sementara kalau ini kan lebih ke CVT, dia lebih enak mungkin kehalusan berkendaranya gitu. Karena nggak ada perpindahan transmisi kan. Oke, sebelum kita ngebahas lebih jauh soal gimana rasa berkendaranya, kita pengen tahu dulu supaya dapat bayangan teman-teman, ini adalah mobil yang kencang si Honda BR-V. Yes. 0 sampai 100 km per jam bisa diselesaikan dalam 12 detik. 12 detik teman-teman. Lumayan untuk mobil di kelas ini. Dan ini selisihnya hampir 1 detik nih. Karena si XL7 dengan parameter yang sama, 0-100, dia 12,9 detik. 12,9 detik. Yang ini 12 detik nyaris. 12 detik. Jadi kan emang kalau dari secara tenaga sih juga beda kan. Meskipun ini sama-sama 1500 cc teman-teman, cuman ini dari tenaga kan 121 dk dengan torsi 145 Nm. Yes. Sementara XL7 itu tenaganya 104,7 dk dengan torsi 138 Nm. Cakep banget. Tapi torsi mungkin agak-agak mirip. Ya. Cuma tenaga itu yang signifikan memberikan perbedaan antara XL7 dengan Honda BR-V. Ya. Dan itu terlihat tercermin dari akselerasinya, teman-teman. 12 dengan 12,9. Dan by the way, mungkin teman-teman penasaran, kita ingat dulu Expander Cross sebelum yang CVT, Ya. itu di sekitar 13 13,5 kalau nggak salah ya. 13,5, artinya tadi saya bilang kalau si XL7 sebenarnya lumayan Potensial buat juga, mobil kan? di kelas ini. Cuma BR-V-nya aja yang tenaganya gede. Iya. 1500 cc di dunia otomotif Indonesia, 121 dk tuh gede banget Gede. loh. Karena Salah satu yang kebanyakan terbesar ya. Iya. Karena kebanyakan 1500 cc itu di bawah 110 dk, Riz. Iya betul setuju. Apa deh sebut deh, dari sedan kayak Avanza. Vios, Avanza, Iya. terus Suzuki Ciaz Iya, dulu. rata-rata sih Honda ya yang Iya. 1500 Iya. ada di 120-an dk Gitu. untuk tenaganya. Dan catatan konsumsi bahan bakarnya pun juga menunjukkan hasil yang oke buat Iya. mobil-mobil di kelas ini. BR-V di rute dalam kota itu di 15 km per liter, sementara Gila. si XL7 itu di 14, berapa ya? 14,1 km per liter. Tapi Bowie, Sebentar, gue mau jelasin dulu nih. apa tuh? Bener bahwa BR-V lebih irit dari XL7, Ah. 15 km per liter dengan 14,1 km Iya. per liter. BR-V lebih irit dari XL7. Ah. Tapi XL7 pun dengan 14 km per liter Udah irit. itu udah irit banget teman-teman. Iya. Artinya ini adalah kabar yang sangat bagus, mengingat kalau ini mobil dipakai road trip, semakin jauh Range-nya ya. jelajahnya gitu Iya, ya, daya jelajahnya semakin enak kan berarti kan buat si pengguna. Dan gak sering-sering mampir ke pom bensin. Iya. Gitu. Lalu di rute tol, nah ini nih Nah. ada sesuatu yang menurut kami cukup unik. Yes. Kalau di rute tolnya si XL7 justru lebih irit karena di BR-V itu catatan kami di 18 km per liter, sementara si XL7 itu 18,6 ya. 18,6 km per liter. Padahal Bowie, Iya. ini kalau kita berlari konstan di 100 km per jam, BR-V itu bisa 2000 RPM doang karena Yes. dia pakai CVT kan. Iya. Putaran mesinnya cenderung lebih rendah, sementara si XL7 itu 2500. Penjelasannya teman-teman, sebelumnya kita udah beberapa kali menyampaikan bahwa dengan CVT Riz, itu kemampuan alaminya adalah bisa menurunkan putaran mesin di kecepatan yang sama. Yes. Tadi Aris juga udah bilang kalau di Kecepatan 100. cruising 100 km per jam, RPM-nya Honda BR-V itu lebih rendah. Nah, analisa kami adalah memang si mesin K15-nya Suzuki itu yang secara potensial lebih irit. Lebih irit ya. Gitu dibanding L15-nya BR-V yang secara potensial lebih bertenaga, Iya, lebih betul. enak buat berakselerasi. Karena kalau dari transmisi mestinya transmisi CVT CVT. justru lebih enak di cruising kecepatan tinggi Tinggi, kan. betul. Tapi ternyata bisa lebih irit sih Yang XL7 Iya, gitu. Jadi kalau soal konsumsi bahan bakar mereka berada di level yang basbus bus. gitu. Kemudian rasa berkendara teman-teman. Tadi kita tahu bahwa BR-V secara akselerasi lebih kencang. Kemudian Suzuki XL7 di kecepatan tinggi yang konstanan kayak di tol Trans Jawa gitu ya. Itu lebih irit bahan bakarnya. Tapi kalau rasa berkendara ini punya keunikan yang berbeda nih. Ya.
si BRV sebenarnya CVT, tapi respons transmisinya teman-teman itu oke. Dan kenyataannya di antara banyak mobil di Indonesia yang pakai CVT sih, kayaknya yang di Honda termasuk ya. BRV oke ya. Kayaknya hampir semua Honda emang CVT-nya terasa responsif gitu ya. Beda saya misalnya kayak di Hyundai gitu kan, atau di Nissan gitu. Honda tuh emang hampir di semua mobil sih, rasa berkendaranya tuh enak banget gitu CVT. Jadi kalau soal sigap-sigapan teman-teman, benar bahwa si Suzuki XL7 karena gear gitu ya, engage-nya ketika di kecepatan rendah dia ngigit banget. Gampang spin kalau ketemu kerikil. Tapi kalau udah mengemudi yang wajar di kecepatan yang normal gitu ya, mungkin di atas 20 km per jam gitu ya, bukan stop and go, kesigapan dari transmisinya BRV itu enak. Apalagi kan mesin tenaganya gede si BRV ini. Jadi dia terasa lebih berdaya di banyak rentang kecepatan. Ya, benar banget. Gitu. Lalu kalau soal handling, tadinya gue pikir nih akan mirip nih secara ground clearance Bang Rais. Ternyata tinggian Honda BRV ya? Jadi BRV itu ground clearance-nya 220 mm, sementara si XL7 200 mm. Jadi ada selisih sekitar 20 mm ya. Secara alami semakin tinggi ground clearance-nya semakin body roll-nya besar juga kemungkinan body roll. Tapi BRV lebih enak buat nikung. Handlingnya lebih mantep, lebih tajam gitu ya. Ya emang ciri khas mobil-mobil Honda kan gitu ya. Dia meskipun tinggi apa SUV gitu kan kayak HR-V pun di bawah nikung masih enak. Set suspensinya di set kaku si BRV, sehingga ketika bermanuver di kecepatan tinggi dia terasa lebih diem, bodinya nggak body rollnya minim. Tapi di sisi lain teman-teman, bantingan suspensinya Honda BRV jadi lebih keras dibanding XL7. Terutama ketika misalnya ketemu jalan jelek gitu ya, misalnya jalan rusak atau misalnya ketemu speed trap gitu kan, banyak banget tuh speed trap tuh berasa menderdut gitu. Beda kalau sama XL7 yang ya bantingannya jadi lebih halus dan lebih nyaman pastinya. Iya, jadi buat kami memang secara keseluruhan Honda BRV itu rasanya lebih responsif dan lebih enak. Toh handlingnya pun dengan handling yang rasanya lebih asik buat bermanuver. Di sisi lain, XL7 itu dengan suspensi yang cenderung lebih empuk, itu ngebuat dia lebih apa ya, lebih tenang ketika ngelewatin jalan yang lebih jelek. Gitu. Tapi kalau lo Riz disuruh milih, lo mau nyetirin yang mana antara ini sama XL7? Kalau nyetir justru jujur gue lebih ke BRV sih. Kalau nyetir ya, karena emang apa namanya, tahu sendiri kan kita berdua pasti suka nyetir gitu ya. Tapi kalau untuk bawa keluarga gitu kan kita harus kompromi ya. Kayak lebih asik bawa XL7 ya. Lebih nyaman, lebih dapet. Gue baru pengen bilang kayak gitu sebenarnya sama teman-teman yang nonton. Kalau disuruh jadi pengemudi, gue lebih pilih Honda BRV. Tenaganya juga enak gitu kan ya. Tapi kalau disuruh jadi penumpang, apalagi dapetnya kursi bagian belakang gitu ya, baris ketiga, mendingan di XL7 sih. Leganya dapet, bantingan suspensi juga lebih nyaman kan. Dan sekarang kita sudah sampai akhir ulasannya dan kita mau nunjukin dulu apa aja sih kelebihan masing-masing dari kedua mobil ini. Pertama dari Honda BRV. Yang pertama jelas dia dari performanya jauh lebih unggul ya. Baik dari akselerasi maupun konsumsi bahan bakar terutama di rute dalam kota. Yang kalau di rute tolnya tetap lebih irit XL7 ya. Udah gitu juga soal apalagi ya, handlingnya, rasa berkendaranya itu lebih unggul BRV. Lebih tajam, udah gitu respons dari CVT-nya juga lebih cekatan ya. Sama yang pasti soal fitur. Nah ini adalah fitur-fitur yang nggak bisa dilawan nih sama si XL7 karena dia udah dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti Honda Sensing. Dan itu nggak bisa dimodifikasi atau ditambahkan dengan fitur-fitur aftermarket. Karena si Honda Sensing itu ADAS kan. Dia mesti dari pabrikannya, melibatkan banyak sensor dalam bekerja. Gitu. Di sisi lain teman-teman, meskipun si Honda BRV itu sudah 50 juta lebih mahal dibanding yang Suzuki XL7 Alfa AT ini, tapi ternyata XL7 tetap bisa memberikan perlawanan. Pertama adalah dari akomodasinya yang dia lebih lega, nggak hanya untuk penumpang tapi juga barang. Kemudian dia juga bisa memberikan bantingan yang lebih nyaman suspensinya. Dan itu membawa kami ke pilihan. Kalau misalnya jadi penumpang kita pilih ada di XL7, tapi kalau nyetir kita pilih ada di Honda BRV.
Dan yang terakhir nggak kalah penting yang tadi disebut di awal yaitu soal harga. XL7 menang mutlak, Yes. unggul jauh. Makanya kami sulit untuk mengatakan mana yang lebih baik karena punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan itu yang ditanya sama konsumen. Yeah. Kira-kira kebutuhan dan kemauannya apa? Kalau kemauan kan selera ya, tapi kalau kebutuhan misalnya dengan butuh yang budgetnya pas dengan segini atau mungkin lebih suka sama passenger oriented yang nyamannya lebih enak gitu-gitu kan beda-beda kan. Gitu. Kalau menurut teman-teman mana yang lebih menarik nih antara Honda BR-V yang mungkin fiturnya lebih lengkap tapi harganya lebih mahal atau Suzuki XL7 yang dengan harganya bisa bawa pulang 50 juta nih. Kalau dengan budget harga Honda BR-V. 50 juta dibandingkan dengan harganya itu bisa bikin goyang sih, Boy. Iya kan? Iya kan? Apalagi dengan misalnya dengan budget yang 300 jutaan tadi, dengan pilihan XL7 itu masih ada kembalian 50 juta. Itu bisa nambah-nambah fungsi hiburan mungkin di dalam kabin, ganti pelek atau masang-masang aksesoris lainnya. Ganti pelek di dalam kabin? Oh, ganti head unit? Head unit, misalnya sistem hiburan dalam kabin, ganti pelek atau aksesori-aksesori lainnya sih. Gitu. Itu dulu teman-teman dari kami. Jangan lupa like sama subscribe dulu ya teman-teman ya, supaya dapat info kalau ada video baru dari Grid Auto. Terima kasih.